Ayo wes yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Awalul. Saya dari kelompok 5 akan membahas review buku yang berjudul Madilog karya Tan Malaka. Di sini kelompok 5 beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Ikhlasul Ma'arif, yang ketiga Vika Alfi Azizah, dan yang keempat Sofi Lailatul Zahra. Next. Berikut adalah sedikit informasi mengenai buku Madilog. Penulisnya adalah Tan Malaka, penerbitnya Narasi. Kemudian buku ini yang diterbitkan tahun 2019 itu diterbitkan di kota Yogyakarta. Namun banyak juga versi penerbit lain. Kebetulan buku yang kami review ini merupakan terbitan tahun 2019. Kemudian jumlah halamannya sendiri sebanyak 560 halaman, dan buku ini merupakan cetakan yang ke-15. Next. Sebelum membahas buku ini lebih lanjut, mungkin akan sedikit saya sampaikan pendahuluan dari buku ini. Pada pendahuluan ini terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama iklim, yang kedua perpustakaan, yang ketiga peringatan, dan yang keempat melihat ke muka. Yang pertama iklim. Iklim di sini yang dimaksud oleh Tan Malaka adalah penggambaran suasana politik ketika Tan Malaka menulis Madilog, di mana suasana politik saat itu yaitu ketika Jepang sedang menjajah Indonesia, dan Tan Malaka sendiri posisinya termasuk dalam DPO atau daftar pencarian orang dan diburu oleh tentara Jepang. Kemudian pokok bahasan yang kedua yaitu perpustakaan. Perpustakaan ini menjelaskan atau Tan Malaka sendiri menceritakan bagaimana hasanah bacaannya yang ia pakai sebagai modal untuk menulis Madilog. Hasanah bacaan tersebut meliputi politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian dalam pembahasan perpustakaan ini disampaikan pula kebiasaan Tan Malaka untuk membuat jembatan keledai. Apa jembatan keledai itu? Jembatan keledai ini yang dimaksud Tan Malaka adalah kebiasaan untuk menyingkat istilah-istilah. Madilog merupakan produk dari kebiasaan Tan Malaka ini, di mana Madilog sendiri merupakan singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Kemudian pada pokok pembahasan ketiga tentang peringatan, ini menjelaskan bahwasannya buku Madilog sebagian besar ditulis berdasarkan ingatan Tan Malaka berkaitan tentang materialisme, dialektika, dan logika. Kemudian yang keempat, pokok pembahasan melihat ke muka ini isinya adalah kaitan Madilog dengan pergerakan kemerdekaan Indonesia merdeka pada saat buku ini ditulis maupun diedarkan pada pertama kali. Next. Nah, selanjutnya akan saya sampaikan biodata penulis. Untuk nama lengkapnya adalah Tan Malaka, seperti kita ketahui. Kemudian tempat tanggal lahirnya ada di Sumatera Barat, 2 Juni 1897. Kemudian pendidikannya ada Quick School Bukit Tinggi tahun 1913, kemudian dilanjutkan dengan Rooks Quick School Belanda. Kemudian karir dari Tan Malaka sendiri pernah menjadi guru dan pemimpin Partai Murba. Selain Madilog terdapat beberapa buku yang juga ditulis oleh Tan Malaka, diantaranya adalah Aksi Massa, Dari Penjara ke Penjara, Gerpolek, dan beberapa buku lain. Selanjutnya, pembahasan bab 1 akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Sofi Lailatul Zahra. Baik, dalam bab 1 ini menerangkan tentang logika mistika. Logika mistika ini beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini terjadi karena adanya hal-hal gaib.
dalam pembahasannya adalah ketika Dewa Ra atau dewa yang berkuasa di antara beberapa dewa ingin membuat langit, bumi, dan isinya melalui firman-Nya. Sedangkan hal ini bertentangan dengan hukum Darwinisme atau yang dikenal dengan law evolution, yang beranggapan bahwa segala sesuatu yang terjadi harus berdasarkan tahap pertumbuhan. Menurut Tan Malaka sendiri, logika mistika ini belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat rasional karena hanya sekedar mitos ataupun tahayul. Dalam bab 1 ini, pada intinya Tan Malaka mengajak untuk memperhatikan atau mengamati segala sesuatu benda yang dengan menggunakan pendekatan ilmiah, bukan hanya dengan menggunakan kacamata mitos ataupun tahayul. Next. Selanjutnya, bab 2 mengenai filsafat. Bab 2 ini, Tan Malaka mengenalkan dengan sosok Engels, yang mana sosok ini memisahkan antara filsafat idealisme dan materialisme. Engels ini memisahkan tokoh-tokoh tersebut dari zaman Yunani kuno sampai zaman Karl Marx. Tokoh dari filsafat idealisme ini seperti Plato, Hume, dan sedangkan materialisme seperti Karl Marx dan Engels itu sendiri. Materialisme ini biasanya identik dengan masyarakat kelas bawah atau proletar. Sedangkan idealisme ini identik dengan kelas atas atau bourgeois. Sedangkan Tan Malaka sendiri lebih condong terhadap filsafat yang bersifat materialisme. Selanjutnya akan diterangkan oleh Vika Alfi Aziza. Selanjutnya adalah bab 3. Pada bab 3 ini akan menerangkan tentang ilmu alam atau sains. Di bab 3 ini ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama adalah definisi. Di definisi ini akan menjelaskan pengertian dari definisi yang berupa batasan-batasan. Yang kedua adalah matematika. Fungsi dari matematika adalah sebagai logika berpikir yang bermanfaat bagi kehidupan. Yang ketiga, geometri. Ilmu yang mempelajari sifat dan bentuk benda 3 dimensi. Keempat adalah teori dan ujian. Teori dan ujian ini mengungkapkan metode-metode penelitian. Selanjutnya, yang kelima adalah cara berpikir matematis dan penghidupan. Yang keenam adalah perkembangan matematika. Next. Selanjutnya bab 4. Bab 4 akan menerangkan tentang sains. Di sini ada 4 penjelasan, yaitu yang pertama bukti. Di sini akan menjelaskan bagaimana cara membedakan ilmu pengetahuan dengan kebiasaan-kebiasaan meramal dan mengira-ngira. Yang kedua adalah law atau hukum. Ilmu pengetahuan selalu menciptakan undang-undang atau hukum yang bisa dibuktikan. Yang ketiga adalah metode. Di sini ada induksi, deduksi, dan verifikasi. Yang terakhir adalah batasnya sains. Di sini terdapat batasan dari luar dan dalam. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ikhlasul Ma'arif. Ya, terima kasih untuk Vika Alfi. Jadi berikutnya saya akan membahas tentang dialektika. Jadi pada bab ini intinya akan membahas tentang dialektika dan yang ada dalam masyarakat yang terdapat di buku Madilogi ini. Jadi yang pertama adalah munculnya persoalan dialektika. Dialektika muncul karena segala sesuatu di dunia itu selalu bergerak. Yang nomor 2, dialektika dan logika. Menguraikan beragam penggunaan logika dan dialektika. Nomor 3, dialektika idealis dan dialektika materialisme. Jadi ada 2 dialektika yang dijelaskan di sini. Berikutnya ada 4. Nomor 4, mater dan ide. Berikutnya nomor 5, perlantunan, masyarakat dan paham. Nomor 6, benda, masyarakat mengenai pikiran. Nomor 7, bahasa masyarakat, membahas tayu-tayu di masyarakat. Nomor 8, masyarakat dan seni.
Jadi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari keseniannya. Nomor 9, dampak hubungan antara benda dan masyarakat. Jadi pada dialektika ini intinya di Tan Malaka ini membahas tentang apa yang terjadi pada masyarakat, tentang tahayul-tahayul yang berkembang di masyarakat tersebut. Jadi di dalam dialektika ini tidak ada dampak hubungan antara benda dan masyarakat itu tidak bisa dipisahkan karena emang dari lingkungannya itu sendiri yang membuat tahayul-tahayul seperti yang telah berkembang di masyarakat tersebut. Terima kasih mungkin untuk di bab ini tentang dialektika seperti itu. Berikutnya ada bab selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Bagus. Baik, selanjutnya adalah bab 6 yang berjudul logika. Pada bab ini, poin utamanya adalah membahas berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan hukum logika. Tadi pada bab pertama sudah dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Sofi Lailatul Zahroh bahwa ada yang namanya logika mistika. Nah, apa yang membedakan dengan logika itu sendiri? Nah, logika mistika ini pokoknya atau inti permasalahannya itu berasal dari mitos-mitos yang bersifat magis dan sulit dibuktikan di dunia nyata. Nah, sementara pada bab 6 ini logika yang bisa dibilang sebagai metode untuk mencari ilmu pengetahuan, justru sebaliknya harus ada bukti yang nyata yang dapat dibumikan dan dapat dibuktikan. Kemudian pada bab 6 ini sebenarnya terdapat 13 pasal yang kesemuanya memberikan contoh-contoh dari metode logika dan tidak mungkin dijelaskan satu persatu. Namun mungkin di sini yang bisa saya ambil sebagai garis besarnya adalah pada contoh atau pasal ke-9 dari 13 pasal itu, yaitu tentang sebab dan akibat. Dapat kita lihat bahwa yang membedakan logika mistika dengan logika ilmu pengetahuan itu adalah bagaimana mereka mencari sebab dan akibat. Misal, pada logika mistika, dikatakan bahwa dunia ini diciptakan oleh dewa dengan satu kali kata, yaitu petah gitu. Dan kemudian dunia muncul. Nah, namun, logika sains menolak hal tersebut. Kenapa? Karena pendapat logika mistika itu tidak dapat dibuktikan. Sebab dan akibatnya, faktor sebab dan akibatnya itu adalah tahayul, tidak ada buktinya. Kemudian muncullah logika atau hukum evolusi Darwin yang tadi juga sempat dijelaskan sebagai perwujudan dari pasal 9 ini, yaitu sebab dan akibat, dan perwujudan juga dari logika yang mengandalkan ilmu pengetahuan. Demikian sedikit pemaparan dari bab 6 tentang logika. Next. Mungkin selanjutnya. Oke. Pada bab 7 ini berjudul peninjauan dengan Madilog. Bab ini membahas logika mistika dari beberapa masyarakat di dunia. Nah, sebelumnya sudah pada bab sebelumnya sudah dibahas satu persatu tentang apakah materialisme itu, kemudian apakah dialektika itu, dan apakah logika itu, meskipun mungkin secara sederhana. Nah, pada bab 7 ini kita diajak Tan Malaka untuk membedah logika-logika mistika menggunakan ketiganya, menggunakan materialisme, dialektika, dan logika. Nah, apa yang akan dibedah di sini terdapat dalam bab 7 ini dijelaskan ada agama-agama seperti misalnya agama politeisme dari wilayah Hindustan, atau mungkin yang lebih kita kenal dengan agama Hindu. Nah, dalam agama Hindu sendiri dikatakan bahwa sapi itu adalah dewa, penjelmaan dewa. Nah, kenapa bisa demikian?
Nah, ini kemudian juga dianalisis menggunakan Madilog. Yang pertama menggunakan materialisme. Materialisme yang dimaksud di sini adalah bahan yang tampak, bahan material. Di sini jika kita memperhatikan sejarah wilayah Hindustan, maka kita dapat menemui bahwa sapi ini merupakan hewan yang sangat berguna bagi masyarakat. Nah, kemudian karena berguna itu muncullah dialektika. Dialektika di sini sapi dirasa mampu bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Nah, namun sayangnya karena masih belum mendapat penjelasan logika ilmu pengetahuan, akhirnya yang muncul adalah logika mistika. Inilah yang kemudian oleh Tan Malaka ditentang karena tidak dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan menyebabkan suatu bangsa sulit untuk berkembang. Mungkin itu tadi sedikit contoh pada bab 7. Selanjutnya, kemudian kesimpulan dari buku Madilog sendiri, seperti disampaikan Tan Malaka, buku Madilog ini sebenarnya membahas tentang perkara cara berpikir. Dibuat oleh Tan Malaka untuk merubah pemikiran masyarakat Indonesia dari yang awalnya mempercayai hal gaib menjadi masyarakat yang mengandalkan ilmu pengetahuan. Demikian kesimpulan yang mungkin bisa kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.